Di bawah tekanan kuat, Lu Chen mati-matian melarikan diri dari bumi, dan ketika dia melewati dasar tembok kota, dia tahu dia telah melarikan diri dari kota iblis. Setelah melarikan diri sejauh puluhan mil, Lu Chen berubah kembali menjadi ras manusia, tiba-tiba bangkit dari tanah, dan mulai berlari cepat dengan langkah ringan. Dan di belakang Lu Chen, sudah ada beberapa monster kuat dari alam Tiangang yang mengikutinya. Berlari dengan liar sepanjang jalan, saya menemui banyak patroli klan monster, dan beberapa tim klan monster yang sedang menyergap. Namun, para prajurit Yaozu ini fokus pada arah kota pertahanan, dan mereka tidak pernah menyangka seseorang akan berlari dari belakang. Ditambah dengan kecepatan Lu Chen yang sangat cepat, mereka tidak punya waktu untuk mencegat mereka, dan Lu Chen melewati garis pertahanan mereka. Setelah berlari ratusan mil, situasi Lu Chen menjadi semakin buruk, karena monster kuat yang mengejarnya lebih cepat dan akan menyusul. Saat Lu Chen berlari, dia berpikir tentang cara menggunakan pil untuk membayangi monster kuat di belakangnya, tetapi tiba-tiba menemukan ada orang kuat yang menghalangi jalannya di depan. Itu adalah ras manusia, 2 pria dan 1 wanita. Lu Chen dulu senang, lalu sedih. Nima, kedua pria itu adalah Bai Ying dan Guan Ming, dan wanita itu adalah Yae. Itu karena jalan musuh sempit, bukan berarti musuh tidak berkumpul. Haha, Lu Chen, kita benar-benar ditakdirkan. Guan Ming memandang Lu Chen, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, kami bertiga sangat bosan, kami keluar untuk berlatih dengan santai, dan akhirnya bertemu denganmu lagi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah aku mengenalmu? Lu Chen tidak ingin memperhatikan ketiga orang ini pada awalnya, tetapi ada pengejar di belakangnya, jadi dia harus berlari dan berkata dengan wajah dingin. Lu Chen, ayo kita berhitung hari ini. Bai Ying menghentikan jalan Lu Chen, dan berkata dengan wajah dingin. Bai seharusnya benar, cepat atau lambat akun kita akan diselesaikan. Masalahnya adalah orang-orang di belakang. Jika kamu tidak menyuruh mereka pergi, apakah kamu punya waktu untuk menyelesaikan akunnya? Lu Chen menunjuk ke belakangnya, dan ada 3 ras monster kuat yang akan menyusul. Bai Ying, lepaskan keluhan pribadimu dulu, dan tangani monster kuat itu dulu. Kata Yae, namun, jika kita pergi melawan monster kuat, Lu Chen pasti akan melarikan diri. Bai Ying mengertakkan gigi dan berkata, kamu tidak perlu bergerak, tapi Yae dan aku bisa menghadapi 3 pembangkit tenaga klan monster. Guan Ming berkata sambil tersenyum, dia tahu kekuatan bertarung dirinya dan Yae. Terakhir kali, mereka bertiga bertemu 10, dan musuhnya terlalu banyak, jadi mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Oke, kalau begitu Bai harus tinggal, kita berdua akan pergi. Yae sedang berbicara, ketika 3 pembangkit tenaga klan monster tiba-tiba berhenti, bukannya datang, mereka malah melarikan diri. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada orang lain yang datang. Orang yang datang kali ini bukan hanya 1, melainkan 1 tim, berjumlah puluhan orang. Pemimpinnya adalah murid muda Suantian bernama Quan Sheng, orang kuat di alam Tiangang, dan murid sejati terkuat dari Sekte ke-108. Yang lainnya semuanya adalah murid Sekte cabang 108, dengan alam yang berbeda, ada setengah tahap alam Tiangang, ada alam Yuan dan tingkat 9, dan yang terendah adalah alam Yuan dan tingkat ke-7. Begitu sekelompok orang ini muncul, bersama dengan Yae dan 3 orang kuat lainnya di alam Tiangang, mereka menakuti 3 orang kuat dari monster itu dan langsung lari di tempat. Quan Sheng, apa yang kamu lakukan di sini? Bai Ying berkata tidak puas. Tentu saja untuk pengalaman. Aku tahu ada monster di sini, jadi aku bergegas ke sini. Jawab Quan Sheng. Pergi ke tempat lain untuk mencari pengalaman, kita bertiga di sini. Bai Ying berkata dengan dingin, di matanya, dia sama sekali meremehkan Quan Sheng. Tidak ada alasan lain. Tahun lalu, di kompetisi cabang, Quan Sheng bermain, dan kekuatan tempurnya sangat ceroboh. Dia digantung dan dipukuli oleh murid-murid dari setiap cabang. Glorious mengambil tempat terakhir, dan itu juga memungkinkan cabang tempat Quan Sheng terus menduduki peringkat ke-100. Peringkat nomor 8 tetap tidak berubah. Saudara muda Lu Chen, ikutlah dengan kami. Quan Sheng melambai pada Lu Chen dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa Lu Chen dan Bai Ying memiliki keluhan, jadi dia tentu saja ingin membawa Lu Chen pergi, dan dia tidak ingin Lu Chen dibalas oleh Bai Ying. Kalian pergilah, Lu Chen tidak bisa pergi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Bai Ying berkata dengan arogan.
Aku tidak terlalu mengenalmu, tidak ada yang perlu kubicarakan, selamat tinggal. Lu Chen melambai pada Bai Ying dan berjalan menuju Kuan Seng. Jika kamu ingin menyelinap pergi, tidak mungkin. Jika kamu tidak menyelesaikan rekening denganku, kamu tidak akan bisa pergi ke sana. Dengan sekilas sosok Bai Ying, dia menghalangi jalan Lu Chen, mengangkat tinjunya, dan membanting ke arah Lu Chen, aku akan menunggu sampai aku memukulmu. Tiba-tiba, udara tajam datang dari belakang dan langsung mengenai Bai Ying. Bai Ying terkejut, tidak punya pilihan selain menyerah pada Lu Chen, dan membalas pukulan untuk bertahan. Ledakan, saya melihat tombak panjang menusuk ke arah tangan besi Bai Ying, dan terdengar suara keras, kekuatan tombak hampir tidak mengimbangi kekuatan tinju. Setelah pertempuran mereda, Kuan Seng terlihat memegang tombak dan menarik Lu Chen pergi. Kuan Seng, kamu mendekati kematian. Bai Ying sangat marah, meningkatkan esensi sejatinya, dan meninju Kuan Seng dengan seluruh kekuatannya. Kuan Seng segera membalikkan tombaknya untuk memblokir, tetapi Bai Ying meninju tombaknya hingga berkeping-keping dan terlempar. Kuan Seng, kamu ingin melindungi Lu Chen, kan? Aku akan menghajarmu juga, Bai Ying berteriak dengan marah. Lu Chen, cepat lari, tuanku adalah ketua sekte, dia tidak berani melakukan apapun padaku. Kuan Seng batuk darah sambil mendesak Lu Chen. Saudara-saudara yang datang bersama Kuan Seng juga meniru orang-orang itu satu demi satu, bergegas maju, dan berdiri di depan Lu Chen. Lu Chen, dengarkan apa yang dikatakan kakak senior Kuan Seng, cepat pergi, kami akan melindungimu. Kami banyak sekali, kami bisa mengulur waktu untukmu. Kita semua adalah elit dari 108 sekte, dan Bai Ying tidak berani melakukan apapun terhadap kita. Semua saudara mendesak Lu Chen untuk pergi. Lu Chen melakukan perbuatan baik 2 kali di Gua Iblis, tidak hanya memukul klan Iblis, tetapi juga mendapatkan wajah untuk Subzong. Setiap orang di Subzong memiliki kesan yang baik terhadap Lu Chen. Sekarang Bai Ying ingin menindas Lu Chen, termasuk Kuan Seng, dia tidak akan setuju. Tapi Lu Chen tidak pergi. Bai Ying adalah orang gila. Jika dia pergi, Bai Ying mungkin akan sangat marah sehingga dia sangat ingin mengambil murid-murid ini di bawah pisaunya. Teman-teman sekelas ini memperlakukannya dengan baik dan berani membela dia tidak mau menyerah dan mengabaikan mereka. Ini adalah keluhan pribadi antara Lao Su dan Lu Chen. Apapun yang kamu lakukan, pergilah dari sini. Bai Ying sangat marah, mengangkat tinjunya, dan angin kencang dari tinju itu menyapu, segera menyapu sekelompok murid sekte. Bai Ying, jangan merajalela. Kuan Seng berteriak keras, bergegas meskipun dia terluka, dan meninjunya. Dengan sedikit kekuatan bertarungmu, kamu ingin melawan Bai Ying bersamaku, kamu terlalu percaya diri. Bai Ying mencibir, dan meninju lagi dengan seluruh kekuatannya, bertemu dengan tinju Kuan Seng. Ledakan, saat kedua tinju bertabrakan, ledakan keras meledak, mengguncang dunia. Kali ini, pukulan dari kedua belah pihak sangat besar, dan akibat dari pertarungan itu sangat kuat, dan murid Suantian di dekatnya akan segera dibuang. Di tengah pasir dan debu di langit, sesosok tubuh terbang, itu adalah Kuan Seng. Tulang tangan Kuan Seng patah, organ dalamnya terluka, dan dia jatuh ke tanah dan terus-menerus muntah darah. Luka-lukanya serius, tapi Bai Ying berdiri diam, mempertahankan postur meninju, dengan sedikit ekspresi jijik di wajahnya. Dan orang yang tidak memiliki penglihatan ingin mati. Bai Ying berkata sambil mencibir. Tuanku. Sebuah suara menjawab. Lu Chen berjalan perlahan, memegang pisau Xiaoguang, menatap Bai Ying dengan dingin dengan mata muram. Bai Ying tiba-tiba menggigil, merasa sedang diawasi oleh binatang prasejarah, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Kamu seharusnya keluar sejak lama. Bai Ying melirik Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, jika kamu bisa menerima pukulan dariku, aku akan melepaskanmu. Bagaimanapun, Bai Ying melepaskan seluruh nafasnya, mengerahkan seluruh energi aslinya, dan bersiap untuk memberikan pukulan penuh pada Lu Chen. Dia sudah sangat membenci Lu Chen, dan ingin memukul Lu Chen sampai mati dengan satu pukulan. Bagaimana Zhuo Qing akan menyelesaikan masalah dengannya di masa depan adalah masalah masa depan. Jika kamu mati karena pisauku, jangan salahkan aku. Lu Chen dapat melihat bahwa Bai Ying ingin menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak ingin menghindarinya, dia ingin menerima pukulan mematikan Bai Ying dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan orang kuat di alam Tiangang, dan itu juga merupakan ujian hidup dan mati,
dan peluang menangnya tidak tinggi, jadi ekspresinya menjadi sangat serius. Kekuatan orang kuat di alam Tiangang berada di luar imajinasi alam Yuandan. Kekuatan dasarnya saja adalah 1 miliar kati. Bahkan pejuang yang berada di alam Tiangang setengah langkah pun merasa putus asa, apalagi pejuang yang berada di alam Tiangang setengah langkah. Lu Chen hanya berada di alam Yuandan tingkat keempat, dan kekuatan dasarnya hanya 60 juta kati. Dibandingkan dengan Bai Ying, ini seperti dunia yang berbeda. Apalagi kalau punya kenaikan, yang lain juga begitu. Tidak peduli seberapa besar tingkat peningkatan Anda, tetapi kekuatan dasar Anda rendah, sulit untuk mencapai level orang lain. Bagaimana Anda bisa melawan mereka? Sekarang, satu-satunya harapan Lu Chen adalah membelah langit untuk kedua kalinya. Lu Chen berharap dengan seluruh kekuatannya, dia bisa melepaskan kekuatan super abnormal dan mengalahkan Bai Ying dengan kekuatan keterampilan tempur tingkat lanjut. Saya mendengar bahwa teknik pedang Anda memiliki peringkat yang sangat tinggi, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Bai Ying terkekeh dan mengangkat tinjunya, siap meninjunya. Namun, saat ini, aura kuat datang, yang membuat semua orang tercengang. Sesosok terbang dari jauh, dan dalam sekejap mata, ia mendarat di antara Bai Ying dan Lu Chen. Orang yang datang adalah seorang pemuda dengan pedang di tangannya, tanpa ekspresi dan acuh tak acuh, Sangguan Jin lah yang menjadi murid nomor 1. Begitu Sangguan Jin muncul, semua orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu mengapa dia datang. Sangguan Jin, minggir, aku punya dendam dengan anak ini yang harus diselesaikan. Bai Ying mengerutkan kening, menunjukkan ketakutan di hadapan pendekar pedang Sangguan Jin. Tidak hanya Bai Ying, Ye dan Guan Ming sangat takut dengan tukang reparasi pedang ini, dan mereka tidak berani bersuara. Apa, dendamnya? Sangguan Jin menahan diri untuk waktu yang lama sebelum dia mengucapkan kalimat ini. Dia tidak menghormati saya, menamparkan wajah saya di depan umum, dan membuat sekte keempat saya kehilangan muka. Saya tidak bisa membiarkan dia pergi. Dengan segala amarahnya, Bai Ying masih tidak berani melakukan apapun pada Sangguan Jin, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Dia, levelnya sangat rendah, bagaimana dia bisa memukul wajahmu? Kata Sangguan Jin ragu-ragu, dan membuat Bai Ying berdarah lagi. Tamparan ini bukan tamparan itu, maksudku dia membuatku kehilangan muka. Bai Ying berkata dengan marah. Saya mendengar bahwa Anda menindas yang lemah di aula poin, dan gagal merampok poin Lu Chen di depan umum, jadi Anda merasa kesal terhadap Lu Chen. Sangguan Jin berbicara perlahan, dengan tatapan meremehkan Bai Ying. Di mata kultivator pedang yang bangga, tidak tahu malu jika orang kuat di alam Tiangang merampok orang lemah di alam Yuandan, dan dia kehilangan wajah orang kuat di alam Tiangang. Oleh karena itu, Sangguan tidak akan memberikan wajah yang baik pada Bai Ying ketika berbicara dengan Bai Ying. Tidak, tidak ada hal seperti itu. Bai Ying berdalih, tetapi diketahui oleh orang lain. Itu terjadi. Saya berada di aula poin pada saat itu, dan saya secara pribadi melihat mereka bertiga datang untuk menukar pil. Bai Ying tidak memiliki cukup poin, jadi dia ingin merampok Lu Chen. Setelah gagal, dia memblokir pintu aula poin untuk mencegah Lu Chen keluar. Dan aku juga berada di aula poin pada saat itu. Bai Ying memblokir pintu untuk merepotkan Lu Chen. Fei Long keluar untuk menarik perhatian Bai Ying, dan Lu Chen berhasil melarikan diri. Jika bukan karena Fei Long, Lu Chen akan tamat, tapi sayang sekali Fei Long dipukuli habis-habisan oleh Bai Ying. Banyak orang telah melihat masalah ini, bahkan seluruh sekte pun mengetahuinya, percuma saja berdebat denganmu. Murid sekte ke-108 keluar untuk bersaksi, membuktikan bahwa ini memang terjadi. Apa yang kamu katakan? Sangguan Jin memandang Ye dan Guan Ming, tetapi Guan Ming tetap diam, yang berarti Bai Ying telah dijual saat itu juga. Tidak tahu malu menindas yang kecil dengan yang besar. Sangguan Jin memandang Bai Ying dengan dingin, dan berkata perlahan, aku sudah mengurus masalah Lu Chen, jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Ini, Bai Ying terkejut beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Sangguan ingin mengambil alih Lu Chen, dan tidak ada cara untuk membalas dendam ini. Berani menemukan Sangguan, bahkan jika kamu memberinya 10 nyali, dia tidak akan berani. Sangguan Jin, seorang kultivator pedang mati, menderita sklerosis otak, dan pedangnya putus asa. Siapa yang ingin merepotkannya? Ayo pergi. Ye menunjuk ke Bai Ying. Lu Chen berjalan ke sisi Quan Sheng dan menemukan bahwa Quan Sheng terluka parah.
Banyak tulang di sekujur tubuhnya patah, organ dalamnya hancur, dan dia terus-menerus muntah darah. Lu Chen kemudian mengeluarkan botol kristal itu, meskipun tidak banyak cairan roh spiritual yang tersisa, dia tetap memberi setetes Quan Sheng. Tidak peduli betapa berharganya cairan esensi roh, itu tidak seberharga suntikan Quan Sheng untuknya. Anda harus tahu bahwa dia dan Quan Sheng belum akrab satu sama lain sebelumnya. Dalam beberapa napas, Quan Sheng tiba-tiba sembuh dari kematian, dan kembali ke kondisi naga dan harimau. Makanan ajaib apa yang kamu makan untukku? Itu membuatku pulih dalam sekejap. Quan Sheng bertanya dengan heran. Jangan tanya, itu bagus. Lu Chen tersenyum, mengeluarkan beberapa pil penyembuhan, dan membagikannya kepada rekan-rekan lainnya yang terluka. Ternyata itu, pil penyembuhan 5 pola. Ya, ada 5 baris pil pada pil tersebut, yang pastinya jauh lebih baik daripada pil penyembuhan 1 baris milik Zong. Ya Tuhan, bagaimana Lu Chen bisa mendapatkan pil penyembuhan secanggih itu? Murid-murid itu melihat ramuan di tangan mereka, dan mereka semua tercengang. Oh, tombakku, hancur begitu saja. Quan Sheng mengambil 2 tombak panjang yang diinterupsi oleh Bai Ying, dan tidak bisa menahan nafas. Ini adalah prajurit spiritual terbaik, tapi dia tidak bisa menahan pukulan Bai Ying. Pukulan orang itu benar-benar tidak normal. Petik 2. Saudara Quan Sheng, datanglah ke pintu luar untuk menemuiku di lain hari, aku punya sesuatu untukmu. Lu Chen tiba-tiba teringat sesuatu, tetapi tidak nyaman memberikannya kepada Quan Sheng di sini. Aku akan membantumu, bukan untuk kepulanganmu, aku tidak akan meminta apapun. Quan Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Lihat apa yang kamu katakan dengan sangat serius, itu hanya hadiah yang tidak berharga. Lu Chen tersenyum. Saya menghargai kebaikanmu. Quan Sheng masih berkata begitu. Kembalilah, ada yang ingin kukatakan pada Lu Chen. Kata Sang Guanjin tiba-tiba. Sang Guanjin tidak memiliki permusuhan, dan bahkan mengurus keluhan antara Lu Chen dan Bai Ying, dan juga orang yang jujur. Lu Chen tidak tahu jenis obat apa yang dijual di labu Sang Guanjin, tapi karena niat baik dan kepercayaannya pada Sang Guanjin, dia masih mengangguk ke arah Quan Sheng. Setelah Quan Sheng memimpin rekan-rekan muridnya pergi, Sang Guanjin langsung menuju ke topik. Aku dengar terakhir kali kamu membunuh 11 monster kuat berturut-turut, benarkah? Ternyata Sang Guanjin datang ke sini karena masalah ini. Kekuatan tempur terbesar Sang Guanjin adalah dia bahkan tidak bisa membunuh 7 monster kuat, dan dia tidak akan bisa membunuh 1 monster lagi. Tapi terakhir kali Lu Chen kembali, dia menumpahkan kepala 11 monster kuat dan mengancam akan membunuh mereka berturut-turut. Dia tidak percaya, juga tidak yakin. Hari ini, dia mendengar bahwa Lu Chen akan pergi keluar kota untuk berlatih, jadi dia datang untuk bertanya pada Lu Chen. Membantu dan mengusir Bai Ying hanyalah masalah kenyamanan. Semua orang bilang aku penjemputan, jadi perlakukan saja aku sebagai penjemputan. Lu Chen menjawab seperti ini, tetapi Sang Guanjin tidak puas dengan jawaban ini. Apakah ada untungnya mengambil kepala 11 pembangkit tenaga klan monster? Sang Guan menggelengkan kepalanya tak percaya, dan berkata, tidak akan ada kue di langit. Kamu bisa mendapatkan kepala 11 monster kuat, dan harus ada privasi di dalamnya. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Setiap orang punya rahasia, kenapa kamu harus bertanya? Lu Chen tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Sang Guanjin. Kebenarannya terlalu rumit, sebagian besar pembangkit tenaga klan monster benar-benar tidak dibunuh olehnya, mereka semua dibunuh oleh Fei Long, tetapi poin sudah diperoleh, bagaimana dia bisa mengungkap ini? Penting, membuat dirimu mendapat masalah. Ambil pedangku dan kebenaran akan terungkap. Sang Guanjin berkata begitu. Dalam filosofi Sang Guanjin, selama dia mencoba pedang Lu Chen, dia bisa mengetahui betapa kuatnya Lu Chen. Jika Lu Chen dapat menerima pedangnya, itu berarti Lu Chen memiliki kekuatan bertarung untuk membunuh monster kuat, maka dimungkinkan untuk membunuh 11 monster kuat berturut-turut. Jika tidak, Lu Chen berbohong dan tidak pantas dihormati. Kamu adalah orang dengan kekuatan tempur tertinggi di antara semua murid, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Lu Chen tersenyum, dan berkata, baiklah, ketika saya mencapai alam Yuan dan tingkat ke-7, kita bisa berlatih. Pada alam Yuan dan tingkat ke-7, kekuatan dasarnya 2 kali lipat dari alam Yuan dan tingkat ke-6, yaitu 160 juta kati. Dengan kekuatan dasar itu,
jelas bukan masalah untuk melakukan tebasan kedua Zantian dan menerima pedang orang kuat di alam Tiangang secara langsung. Sekarang Lu Chen hanya berada di alam Yuan dan tingkat keempat, dan kekuatan dasarnya hanya 60 juta kati, yang terlalu rendah dibandingkan dengan orang kuat di alam Tiangang. Sejak dia membelah langit untuk kedua kalinya, dia tidak yakin bisa menahan pedang Sangguan Jin. Saya hanya menggunakan 70% kekuatan pedang saya. Sangguan Jin tidak terlalu peduli, dia langsung mengangkat pedangnya, dan postur pembunuhnya sama saja dengan menyuruh Lu Chen bertarung jika dia tidak bertarung. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Mengetahui bahwa pertempuran tidak dapat dihindari, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan pedang Xiaoguang, dan menggunakan formula hati dari pedang kedua Zantian, untuk menyerang terlebih dahulu dan menyerang terlebih dahulu. Bunuh langit. Dengan sekali tebasan, ruang itu runtuh, dan bumi retak hingga ratusan kaki. Berat bilahnya menekan udara di sekitarnya hingga membentuk gelombang deras yang bergulung ke segala arah. Bagus. Sangguan Jin mengangguk sedikit, dan pada saat yang sama bergerak, pedang itu keluar dari sarungnya, dan menebas ke arah pedangnya secepat kilat. Pedang itu sangat ganas, dengan kemauan yang tertinggi, dan bilahnya seperti seberkas cahaya, menembus ruang, seolah-olah memotong segalanya. Ledakan, suara keras keluar, menggemparkan bumi. Ujung bilahnya terpotong oleh cahaya pedang, dan meledak menjadi pecahan di tempat, menembak ke segala arah. Pengebirian Jianmang juga terhalang oleh kekuatan pedangnya, sehingga tidak lagi terputus. Hanya saja tubuh Lu Chen dilubangi oleh pisau kedua Zantian, dan dia tidak dapat menahan sisa kekuatan cahaya pedang, jadi dia terlempar ratusan kaki di tempat. Meski fisiknya kuat, ia tetap mengalami luka serius. Tanpa ragu-ragu, Lu Chen segera meminum setetes cairan esensi roh-roh, memerintahkan Yan Longmai untuk segera memasuki Chaos Orb, dan menelan pil energi spiritual 3 pola. Setelah pulih, Lu Chen melihat pisau besar di tangannya, hanya gagangnya yang tersisa, dan bilahnya telah dihancurkan oleh pedang Sangguan Jin. Pedang dengan kemauan, Lu Chen memikirkan pedang tadi, dengan kekuatan kemauan tertentu, dan mau tidak mau menatap Sangguan Jin dengan ekspresi terkejut di matanya. Sejujurnya, Lu Chen tidak tahu banyak tentang kultivator pedang, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan kultivator pedang, tapi sekarang dia sepertinya mengerti sedikit. Ya, yang dikembangkan oleh tukang reparasi pedang adalah jalan kemauan. Sangguan Jin perlahan menarik kembali pedangnya ke dalam sarungnya, dan berkata dengan ekspresi kosong, pedangku memiliki 70% kekuatan pedang, dan dapat menebas prajurit lemah di alam Tiangang. Kamu dapat memegang pedangku, aku hampir tidak berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan tempur untuk membunuh klan monster yang kuat. Saat aku mencapai alam Yuan dan tingkat ke-7, aku akan memintamu untuk mencoba pedangnya lagi. Lu Chen berkata dengan ekspresi serius. Dalam kompetisi ini, meski nyaris imbang dengan Sangguan Jin, namun itu sudah menjadi kelemahannya. Bahkan pisau Xiaoguang yang bertarung dengannya telah dipotong-potong, jadi dasi macam apa itu? Mereka hanya menggunakan 70% kekuatan pedangnya, dan Anda selamat. Apakah ini dasi? Ini sepenuhnya dikalahkan oleh orang lain. Oke. Dia, Lu Chen, sangat pelit. Jika dia kehilangan benda ini, dia harus menemukannya di suatu tempat. Dan, cepatlah. Jika tidak, di masa depan, makan tidak akan enak, tidur tidak akan stabil, dan begitu iblis terbentuk, Anda akan menjadi seni bela diri seperti apa. Maka kamu harus menerobos 3 alam, dan itu akan memakan banyak waktu. Aku tidak sabar menunggumu. Sangguan Jin berkata, langsung, atau, saya akan kembali ketika sekte cabang saya memanggil saya hari itu. Tidak akan butuh waktu lama untuk 3 alam, terutama karena rintangan alam Yuan dan tahap ke-7 relatif besar, dan itu akan memakan waktu sedikit lebih lama. Lu Chen mengatakan yang sebenarnya, dia memiliki pembuluh darah energi spiritual yang relatif besar di tangannya. Selama dia mau menggunakannya, dia akan menembus Yuan dan realem tingkat ke-5 dan ke-6 dengan sangat cepat. Kuncinya adalah alam Yuan dan tingkat ke-7. Ada kesenjangan antara alam ini dan tingkat ke-6. Untuk menerobos, perlu dikumpulkan lebih banyak energi nyata. Tidak peduli seberapa cepat pembuluh darah naga ganda dapat menarik energi spiritual, perlu waktu untuk mengubahnya menjadi energi nyata. Yang paling bisa saya tunggu adalah kompetisi cabang, karena setelah kompetisi, saya akan meninggalkan cabang pertama dan pergi ke Sekte Xuantian Dao untuk penilaian. Sangguan melihat ke kejauhan, dengan kerinduan yang tak terbatas di matanya, dan berkata,
Sekte Suantian Dao adalah salah satu sekte terbesar di Wastelen Timur, dan juga merupakan tempat suci untuk budidaya di luar dunia. Penerimaan muridnya sangat luar biasa, ketat. Jika saya lulus penilaian secara kebetulan, itu akan menjadi tujuan akhir saya, dan saya akan melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Lu Chen memandang Sangguan Jin dengan perhatian terhadap orang miskin, dan menghela nafas tanpa batas. Sangguan Jin, saya sudah mendaftar ke tempat yang Anda dambakan. Anda masih harus mengikuti tes, dan Anda masih harus beruntung untuk lulus. Saya sudah. Dia adalah murid sejati dari leluhur Suantian Daozong. Tapi, sebelum Anda pergi ke Sekte Tao Suantian, Anda harus menyelamatkan tempatnya. Aku akan mengalahkanmu dengan 120% kekuatan pedangmu sebelum kompetisi sekte. Lu Chen dengan bangga memulai sebuah tantangan. Tidak masalah, selama aku masih di sini, kamu bisa menemukanku kapan saja. Sangguan ingin mengatakannya. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Jika klan iblis menyerang secara agresif, apakah kompetisi divisi sekte akan tetap diadakan sesuai jadwal? Lu Chen bertanya. Saya tidak punya ide. Sangguan ingin menggelengkan kepalanya. Setelah kompetisi selesai, keduanya tidak tinggal diam untuk mengobrol, selalu terlalu dekat dengan kota iblis, tidak ada yang perlu dihindari. Keduanya kembali ke kota pertahanan, mengobrol sambil berjalan. Sepanjang jalan, keduanya mengobrol tentang banyak topik, tetapi Lu Chen yang lebih banyak berbicara dan Sangguan Jin yang lebih sedikit berbicara. Lu Sangguan Jin adalah orang yang kaku, tidak banyak bicara, dia termasuk tipe karakter yang tidak banyak bicara. Tapi untungnya, setiap kali Lu Chen mengajukan pertanyaan, Sangguan Jin akan menjawabnya dengan kata-kata yang singkat dan tidak omong kosong. Setelah kembali ke tanah, Sangguan Jin kembali ke kediamannya, sementara Lu Chen langsung menuju puncak utama dan Aula Suzerain. Aula Suzerain dijaga oleh murid-murid Suantian, dan Lu Chen tidak diizinkan melihat Zuo Qing di dalam. Meskipun Lu Chen terkenal baru-baru ini, statusnya masih sangat rendah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk datang menemui Sang Suzerain, kecuali Sang Suzerain menelepon. Lu Chen membutuhkan banyak kata untuk meyakinkan murid-murid Suantian itu agar melapor kepada Master Sekte Zuo. Di Aula Suzerain, tidak hanya ada Zuo Qing, tetapi juga ketua-ketua dan pemimpin sekte tingkat tinggi lainnya. Mereka sedang rapat, dan pada awalnya mereka tidak melihat siapapun. Zuo Qing memikirkannya sejenak, dan demi dua pencapaian besar Lu Chen, dia tetap mengizinkan Lu Chen masuk. Lu Chen, kita sedang rapat. Kamu di sini untuk mengganggu pertemuan kita. Jika kamu tidak bisa datang dengan sesuatu yang penting, aku akan menghukummu. Ketika ketua-ketua menunggu Lu Chen masuk, itulah kalimat pertama yang dia ucapkan. Mari kita bicarakan setelah kamu membaca peta ini. Lu Chen mengambil waktu, mengeluarkan peta besar wilayah timur yang diperoleh dari gudang bawah tanah kota iblis, dan menyerahkannya. Ini adalah, Zuo Qing membukanya, ekspresinya berubah drastis, dan dia memanggil tetua lainnya untuk datang dan menonton. Peta besar wilayah timur, ini adalah gambar kecil dari seluruh gua monster bawah tanah. Lihatlah tanda-tanda ini, semuanya adalah kekuatan klan iblis, sesuai dengan pintu keluar setiap gua iblis. Peta ini adalah informasi terbaik. Inilah kekurangan umat manusia kita. Lu Chen, Anda telah memberikan kontribusi besar lainnya. Para tetua berkumpul di sekitar peta besar wilayah timur, mengobrol dan memuji Lu Chen dengan murah hati. Yuan Wuli, 1.947.523 tahun, tanggal 10 Oktober serangan umum. Zuo Qingchen meliriknya, dan tahu apa artinya, dan langsung berteriak, ini adalah waktu serangan umum yang disetujui oleh Yao Zu. Pada hari itu, Yao Zu akan membuka semua gua iblis pada saat yang sama, dan meluncurkan serangan besar-besaran terhadap umat manusia kita. Ras monster ingin mati. Segera beritahu semua sekte cabang, serta Suantian Daozong, bahwa ada juga gua iblis di dekat tempat mereka berada. Tidak hanya sekte kita yang memiliki gua iblis, tetapi sekte lain juga memiliki gua iblis. Kita harus memberitahu semua sekte dan bersiap untuk konfrontasi. Mendengar ini, wajah semua tetua berubah drastis, dan mereka sangat gugup, seolah-olah klan monster telah menyerang. Jangan sabar semuanya, masih ada waktu sebelum tanggal 10 Oktober dan kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Kota setan, kata Lu Shen, kamu memasuki kota iblis lagi. Zuo Qing bertanya dengan heran, bagaimana kamu bisa masuk ke kota iblis?
Bisakah kamu mengajariku metodenya? Metode ini hanya saya gunakan, dan saya tidak bisa mengajarkannya. Lu Chen dengan tegas menolak. Cuma bercanda, itu rahasianya sendiri. Kalau bocor bukankah dia akan ditangkap dan dipelajari? Selain itu, hanya dia yang dapat memahami arti mendalam dari rune kuno, dan tidak ada yang dapat menggunakan metode yang diajarkan. Untuk mencegah Zuo Qing terus bertanya, Lu Chen mengeluarkan beberapa peta yang dia tukarkan dengan beberapa pil di kota iblis, dan menyerahkan semuanya kepada Zuo Qing. Zuo Qing mengambil alih dan melihatnya, dan tangannya gemetar. Berikut adalah detail peta gua monster ini, yang sangat berguna bagi pembagian klan untuk bertahan melawan klan monster. Saya benar-benar tidak tahu, bagaimana Lu Chen mendapatkannya. Mampu berbaur dengan kota iblis jelas merupakan keuntungan besar. Peran Lu Chen terlalu besar, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Dengan keterampilan ini, Lu Chen akan menjadi senjata rahasia sekte tersebut mulai sekarang. Oleh karena itu, Zuo Qing mau tidak mau melirik Lu Chengao beberapa kali. Lu Chen, kali ini kamu telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, dan aku akan memberimu hadiah yang besar. Zuo Qing berpikir sejenak, dan untuk sementara, dia tidak tahu apa hadiahnya, jadi dia hanya mengertakkan gigi. Saya akan menghadiahi Anda 1 juta poin atas nama sekte, Anda bisa pergi ke sana nanti untuk kumpulkan itu. Poin lagi, apakah tidak ada yang lain? Namun, berbicara lebih baik daripada tidak sama sekali, dan ketika Anda menghabiskan poin di masa depan, Anda dapat membelanjakannya dengan bebas dan santai. Lu Chen mengucapkan terima kasih dan meninggalkan Aula Suzerain. Saat menuruni puncak utama, dia tiba-tiba bertemu dengan Quan Sheng. Tujuan naik ke puncak utama dalam kemakmuran penuh adalah untuk melaporkan tindakan Bai Ying kepada Suzerain, dengan harapan Suzerain akan memerintah Bai Ying. Namun, Lu Chen merasa tidak ada gunanya memberitahu Zuo Qing. Zuo Qing adalah orang yang peduli dengan situasi secara keseluruhan, dan mungkin tidak akan menghukum Bai Ying. Selain itu, Bai Ying adalah anggota cabang lain, Zuo Qing bahkan lebih sulit menghadapi Bai Ying. Paling tidak, beritahu Suzerain tentang hal ini, kalau tidak aku akan merasa panik. Quan Sheng berkata dengan marah. Lupakan saja, Suzerain sedang berurusan dengan masalah mendesak sekarang, jadi jangan ganggu dia dengan masalah sepele seperti itu. Lu Chen tersenyum dan berkata, mari kita berlatih keras, berusaha meningkatkan kekuatan tempur kita secepat mungkin, dan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk tidak melakukan apapun, dan tidak perlu berpura-pura kepada orang lain. Saya tidak bisa. Perbedaan kekuatan tempur antara saya dan Bai Ying terlalu besar, tidak peduli seberapa keras saya berlatih, saya tidak dapat mengejarnya. Quan Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua berada di alam Tiangang, tidak ada perbedaan dalam kultivasi. Kata Lu Shen, kesenjangan dalam bakat dan kesenjangan dalam keterampilan tempur telah menyebabkan kesenjangan besar dalam kekuatan tempur. Kata Quan Sheng, aku tidak bisa membantumu dengan bakat, tapi aku bisa membantumu dengan kekuatan tempur. Ikutlah denganku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berjalan ke sisi kiri gunung. Quan Sheng penuh dengan keraguan, tetapi dia tetap mengikuti dan sampai ke tempat terpencil tanpa seorang pun di sana. Apakah kamu ahli menggunakan senjata? Ketika Lu Chen datang ke sini, dia tidak melihat siapapun di sekitarnya, jadi dia berhenti dan bertanya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya ahlinya, tetapi saya telah melatih keterampilan bertarung tombak, dan menurut saya lebih mudah menggunakan poleam. Kata Quan Sheng, katakan padaku, berapa level keahlian tempur keahlian menembakmu? Itu tidak buruk, itu adalah senjata tingkat rendah di bumi, dan itu adalah keterampilan tempur tombak tertinggi di sekte ini. Aku pergi, aku hanya pangkat lebih rendah, dan masih yang tertinggi. Mengapa keterampilan tempur sekte cabang begitu rendah? Tidak mungkin. Sekte kita menempati peringkat terendah, dan kita tidak bisa mendapatkan keterampilan tempur yang lebih maju. Quan Sheng menghela nafas, dan berkata, hanya ketika peringkatnya berada di 20 besar, Xuantian Daozong akan memberikan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat bumi. Anda dapat melihat bahwa keterampilan tinju Bai Ying adalah tingkat menengah tingkat bumi, dan kekuatannya sudah tua. Sial, aku bisa memberimu sesuatu yang lebih baik dan membiarkanmu mengalahkannya. Kata Lu Chen, saya tidak berani berpikir untuk mengalahkannya. Jika saya bisa berjalan 20 putaran di tangannya, itu lumayan. Persyaratan Quan Sheng sangat rendah, terlalu rendah untuk melebihi imajinasi Lu Chen. Bisakah kamu menggunakan tombak?
Lu Chen bertanya. Tombak dan senjata hampir sama. Itu adalah senjata bergagang panjang, dan saya bisa menanganinya dengan baik. Begitu Kuan Seng selesai berbicara, sebuah tombak muncul di depan matanya, dan dia tertegun. Kuan Seng mengetahui barangnya, dan sekilas mengenalinya sebagai harta karun, dan itu adalah harta karun dengan kualitas yang baik. Sayang, harta karun bayi. Kuan Seng sangat terkejut hingga dia bahkan tergagap ketika berbicara. Untukmu, seperti yang dikatakan Lu Chen, dia memasukkan tombak itu ke tangan Kuan Seng. Tombak ini diperoleh dari terakhir kali dia memasuki Gua Iblis dan membunuh klan Iblis yang kuat. Lu Chen tidak menyerahkannya dan menyimpannya sendiri. Fei Long pernah menginginkan tombak ini, tetapi Lu Chen Shen memberikannya kepadanya, karena Fei Long adalah seorang pengecut, dan prioritasnya adalah menggunakan senjata untuk menyelamatkan nyawanya, dan menggunakan perisai jelas merupakan bentuk yang tetap. Tidak mungkin untuk mengganti senjata. Jika Fei Long mengambil tombak, dia pasti akan melelehkan tombak itu dan menggunakannya sebagai bahan, yang merupakan pemborosan. Karena Kuan Seng membela Lu Chen, tetapi Bai Ying mematahkan tombaknya, Lu Chen hanya memberikan tombak ini kepada Kuan Seng sebagai bantuan kecil. Berikan padaku, harta yang sangat berharga, kamu berikan saja padaku. Kuan Seng tidak dapat mempercayai telinganya, bahkan matanya. Dia merasakan halusinasi melayang di benaknya. Dia tidak tahu apakah tombak yang dipegangnya itu asli. Betapa berharganya ini benar-benar bukan hal yang baik. Kamu hanya menerimanya dengan enggan dan menggunakannya. Kata Lu Chen, itu, sungguh. Kuan Seng masih tidak begitu mempercayainya, dan dia masih tergagap, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jika kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, maka aku harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, dengan caramu melihat ketidakadilan, menghunus pisau untuk membantu, aku telah menerima bantuanmu seperti ini. Tapi, tombak ini terlalu berharga bagiku, aku tidak bisa menerimanya. Kuan Seng menggelengkan kepalanya, dan langsung mengembalikan tombaknya ke Lu Chen. Ku bilang, benda ini tidak berharga bagiku. Jika aku memberikannya padamu, aku tidak akan mengambilnya kembali. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melemparkan tombaknya ke aliran gunung. Hei, kamu, bajingan, itu adalah harta karun. Hanya ada 2 bagian di seluruh cabang. Satu ada di tangan suzerain, dan yang lainnya ada di tangan ketua-ketua. Ini yang ketiga, dan kamu membuangnya begitu saja, sungguh pecundang. Kuan Seng bermata merah saat itu. Sambil mengutuk, dia mengarahkan ke tempat tombak itu jatuh, lalu melompat ke bawah. Setelah setengah batang dupa, Kuan Seng terbang dan mengambil tombak itu. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan dibuang. Aku menginginkannya. Kuan Seng berkata dengan marah, lalu memeluk tombak itu seolah-olah dia sedang memeluk seorang wanita, dan memarahinya dengan segala cara yang mungkin. Dia begitu bersemangat hingga dia terlihat sedikit menjijikkan. Pergi ke Aula Poin dan nikmati lihat. Jika kamu melihat keterampilan bertarung tombak, kamu dapat menukarnya kembali untuk berlatih. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Prajurit menyukai pedang, senjata, dan pedang. Sangat sedikit orang yang menggunakan tombak, dan tidak ada tombak di sekte tersebut. Saya akan menggunakan tombak ini sebagai tombak. Jalan Kuan Seng, lupakan keahlian menembak tingkat rendah Anda, saya akan memberi Anda keterampilan tempur tombak. Lu Chen berpikir sejenak. Liu Guang, keterampilan tempur tombak tingkat menengah di peringkat langit, tidak memiliki setengah dari yang terakhir, dan memiliki nilai rata-rata. Meski setengahnya hilang, kemenangannya terletak pada pangkatnya yang cukup tinggi dan peningkatannya yang cukup besar, setidaknya jauh lebih baik daripada skill tempur permukaan tanah yang lengkap. Lepaskan kewaspadaanmu, aku akan menyebarkannya kepadamu dengan perasaan spiritualku. Lu Chen menggenggam pergelangan tangan Kuan Seng, dan ketika Kuan Seng melepaskan pertahanan mentalnya, kesadaran spiritualnya mengikuti denyut nadi Kuan Seng dan memasuki lautan kesadaran Kuan Seng, meninggalkan keterampilan tempur tombak di persimpangan surga. Pita, keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surga. Ini adalah keterampilan tempur yang sangat canggih. Kuan Seng benar-benar terkejut, dan mulai memiliki segala macam keraguan lagi, kali ini dia tidak mempercayai kepalanya. Dia awalnya berpikir bahwa Lu Chen akan mengajarkan keterampilan tempur tingkat rendah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen akan secara langsung mengajarkan keterampilan tempur tingkat menengah.
Itu adalah keterampilan pertempuran surgawi. Dikatakan bahwa tidak ada hal seperti itu di seluruh tanah air timur, bahkan Sekte Xuantian Dao. Lu Chen hanyalah murid luar dari sekte cabang, dan wilayahnya rendah, bagaimana mungkin ada. Itu hanya keterampilan bertarung yang tidak lengkap. Banyak sekali yang hilang, dan nilainya sama. Untungnya, peringkatnya tinggi, jadi kamu hampir tidak bisa menggunakannya. Lu Chen berkata dengan tidak setuju. Ini adalah keterampilan tempur tingkat surga. Belum lagi kehilangan setengahnya, bahkan jika kamu hanya bisa melatih sepertiganya, itu masih sangat kuat. Kuan Sheng masih sok. Kalau begitu kamu harus berlatih Liu Guang dengan baik, bekerja sama dengan tombak ini, dan mengalahkan Bai Ying, aku optimis padamu. Lu Chen tertawa, selama Kuan Sheng menyukainya, dan akhirnya membalasnya, dia tidak ingin berhutang budi. Lu Chen memberi Kuan Sheng kumpulan pil lagi, yang semuanya merupakan pil vitalitas 5 pola, cocok untuk alam Yuandan, dan memintanya untuk membagikannya kepada kelompok kakak laki-laki sebelumnya. Sekelompok siswa membela dia di Gua Iblis, dan banyak orang terluka. Dia merasa sangat kasihan dan ingin memberi mereka beberapa hadiah. Di dunia, Anda menghormati saya dengan satu kaki, dan saya menghormati Anda dengan satu kaki, jika tidak, Anda akan menjadi serigala bermata putih. Lu Chenyun sangat setuju dengan prinsip ini, siapapun yang berani membela dia akan memberi manfaat kepada mereka. Dia seperti ini pada Fei Long dan Kuan Sheng. Jika tidak, jika sesuatu terjadi di masa depan, siapa yang akan berbicara dengan Anda? Kuan Sheng sangat menyukai tombak dan keterampilan tempur. Jika dia ingin berlatih di tempat, Lu Chen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah turun dari puncak utama, setelah melewati aula poin, dia berhenti dan mengambil 1 juta poin yang diberikan oleh Zhuo Qing. Tentu saja, Lu Chen menerima sejumlah besar poin lagi, yang langsung menimbulkan sensasi. Banyak orang yang iri pada Lu Chen, segala macam rasa iri dan benci. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa karena pemimpin Zhuo yang iri secara pribadi menawarkan hadiahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa yang sedang terjadi, pasti Lu Chen yang memberikan kontribusi besar, jika tidak, tidak akan ada hadiah sebesar itu. Lagi pula, untuk hadiah poin dalam jumlah besar, sekte harus menjelaskannya kepada otoritas yang lebih tinggi, bukan memberikannya hanya dengan berbicara. Poin berarti sumber daya. Sumber daya setiap orang sangat terbatas, dan angin kencang tidak dapat bertiup, sehingga mereka perlu bekerja keras. Kembali ke pintu luar, Fei Long datang begitu dia tiba di kediaman. Hei, kudengar Master Sekte Zhuo menghadiahimu 1 juta poin lagi, benarkah? Fei Long bertanya dengan penuh semangat. Memang benar, saya sudah mengklaim poinnya, kata Lu Chen. Bagus, kamu sudah berkembang dengan baik, Lu Chen. Fei Long menjadi bersemangat, seolah-olah dia dihadiahi poin. Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan, apa yang ingin kamu beli, kamu dapat menukarnya tanpa ada keraguan. Hei, kamu ingin mempermainkan poinku lagi. Lu Chen memicingkan mata ke arah Fei Long sambil setengah tersenyum, menunggu kata-kata Fei Long selanjutnya. Seperti ini, saya sedang berpikir untuk menambahkan beberapa bahan ke dalam 2 pot itu agar lebih tangguh, lebih stabil dalam pertahanan, dan lebih kuat dalam menyerang. Fei Long berkata sambil tersenyum. Berapa poin biayanya? Lu Chen bertanya. Tidak banyak, sekitar 200.000 poin sudah cukup. Senyum Fat Dragon sangat cerah. Saya pergi, 200.000 poin tidak banyak. Menurut Anda poin tersebut dibawa oleh angin. Mengapa Anda tidak mendapatkan 200.000 poin dan tunjukkan kepada saya? Lu Chen sengaja memasang wajah datar dan berkata, Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku juga menghasilkan uang. Terakhir kali aku berjuang hidupku untuk membunuh begitu banyak monster kuat. Aku diberi banyak poin, tapi kamu merampok semuanya, bukan? Fei Long berkata dengan wajah pahit. Oke, kamu masih harus melawan perampokan yang harus kamu lawan, dan kamu masih harus memberikan poin yang harus kamu berikan. Sekarang keluarkan kartu poinmu. Setelah mempermainkan Fei Long, Lu Chen merasa lega. Ketika Fei Long mengeluarkan kartu poinnya, dia menggesek kartu poinnya sendiri dan langsung mentransfer 200.000 poin ke kartu poin Fei Long.